Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuning Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Pada hari ini, Selasa 13 Juli tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di SMK Negeri 1 Wonorejo. Dengan materi implementasi fungsi perangkat lunak pengolah angka pada kelas 10 AKL 1, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa, tetap semangat. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Mbak Septi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jaga kesehatan ya Mbak ya. Saya absen terlebih dahulu. Mbak Zahra, Hadir. Diana, Evi, Hadir. Fitriani, Intan, Hadir. Karina, Lailatul Fadilah, Hadir. kemudian Malihatun, Hadir. Mbak Mejia. Hadir. Ya, selamat. Ada yel kelas ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk yel kelasnya biar semangat lagi pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Septi, depan dipimpin teman-teman. Yes. 10 Yes. 10 Maju bersama, sukses semua. Oke, sebelum masuk pembelajaran, kita harus melakukan keselamatan kerja pada penggunaan laboratorium komputer. Yang pertama, kalian harus menggunakan berpakaian yang rapi, yang aman buat kalian, kemudian menggunakan alas kaki, tidak boleh membawa makanan dan minuman ya. Nanti kalau minumannya tumpah, berbahaya buat kalian, banyak kabel di sini. Kemudian kalian harus menjaga alat-alat lab laboratorium. Kemudian kalau mengcopy file-file di lab laboratorium, kalian harus menghubungi teknisi lab laboratorium komputernya terlebih dahulu. Jelas ya? Setelah ini silakan kalian nyalakan atau menghidupkan komputer dengan prosedur yang benar. Silakan nyalakan komputernya.
ada materi implementasi fungsi perangkat lunak pengolahan angka. Sebelum masuk materi, ada motivasi, ada kalimat motivasi buat kalian. Kalimatnya adalah, ubahlah hidupmu. Hari ini jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda-nunda pekerjaan untuk masa depan kalian. Jadi kalian kalau ada pekerjaan, langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda kan kalian sudah males ya mengerjakannya, itu akan menghambat masa depan kalian. Jelas ya Mbak untuk motivasi hari ini? Jelas. Kemudian sebelum masuk ke materinya, saya mau bertanya, masih ingatkah materi pembelajaran sebelumnya? Barangkali ada, silakan. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Ya. Jadi materi sebelumnya mengenai pengenalan dan fungsi-fungsi tools dan icon pada Microsoft pengolah angka atau Microsoft Excel. Seperti menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel, yaitu ada satu file, yang kedua ada home, yang ketiga ada insert, yang keempat ada page layout, yang kelima ada formula, yang keenam ada data, yang ketujuh ada review, dan yang kedelapan ada view. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Yuni. Kau masih mengingat pembelajaran sebelumnya ya. Kemudian sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya, kita mengerjakan pretest. Silahkan di depan ada barcode pretest, di scan barcode-nya, atau saya sudah mengirim link Google Form di grup kelas masing-masing. Silahkan dikerjakan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya bacakan. Yang pertama, kompetensi dasarnya mengimplementasi data menggunakan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian yang kedua ada membuat diagram pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian capaian kompetensinya apa? Jadi merumuskan fungsi max, min, average pada perangkat lunak pengolah angka. Yang kedua, menerapkan fungsi perangkat lunak pengolah angka. Kemudian menghasilkan diagram dari olah data pada perangkat lunak pengolah angka. Kemudian selanjutnya ada apa? Ada tujuan pembelajarannya. Kalian belajar tujuannya apa sih? Belajar tujuannya melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi. Peserta didik diharapkan dapat menciptakan kerjasama dalam merumuskan fungsi max, min, sum, average pada perangkat lunak pengolah angka yang terdapat pada pengolah angka. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian dapat menggali informasi. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan fungsi yang terdapat pada perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Berikutnya, melalui diskusi kelompok dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan dapat mengolah data menggunakan fungsi perangkat lunak pengolah angka dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kemudian terakhir, melalui demonstrasi peserta didik mampu mempraktekkan membuat diagram dari hasil olah data dengan teliti dan benar ya. Jadi itu KD dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita masuk ke materi ya. Apa saja sih rumus dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka? Kalian pasti familiar ya, kalau akuntansi itu spreadsheet. Rumusnya sama. Ya, di sini ada rumus plus untuk
penjumlahan minus, kemudian untuk pengurangan asterik untuk perkalian, forward slash pembagian, persen untuk persen, current untuk pemangkatan. Ya, kemudian di sini juga ada beberapa fungsi dan penggunaan bentuk penulisan di Excel. Ya, tadi ada rumus SAR, count, max, ya, ada min, average dan seterusnya. Ya, itu nanti silahkan dipelajari. Ya, silahkan kalian simak video tutorial cara pembuatan atau menghitung penjualan dalam Microsoft Excel. Kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama, kita membuat judul laporan keuangan terlebih dahulu. Ini menghitung laba maksimal PPG semua mingguan kantin mini famous corner. Setelah itu, kita membuat tabel yang berisi data tentang laporan keuangan. Yang isinya adalah nomor, tanggal, model awal, jumlah orang masuk, pemasukan, pengeluaran, laba, sisa modal. Dan nanti setelah itu kita akan menghitung tentang pendapatan maksimal, pendapatan minimal, dan total. Pada tanggal kita isikan tanggal. Pada tanggal kita masukkan tanggal penjualan barang. Kemudian kalau modal kita isikan modal awal pada penjualan hari ini. Contohnya di sini pada modal awal kita isikan 100.000. Kemudian jumlah barang masuknya kita isikan 496 barang yang sudah masuk. Setelah itu pada harga beli kita isikan 1.500 dan harga jualnya kita isikan 2.000. Sekarang kita akan menghitung pemasukan, pengeluaran, laba, sisa modal, pendapatan maksimal, pendapatan minimal, dan total laba. Untuk penghitungan pada pemasukan, kita gunakan tanda sama dengan, kemudian jumlah masuk barang, kita kalikan dengan jumlah harga jual. Itu akan menghasilkan pemasukan pada hari ini. Itu juga seterusnya. Dan dengan November kita ketika deposit pemasukannya sama dengan. Sudah ya, sudah menyimak video tutorialnya? Sudah. Sekarang berikutnya kita berkelompok. Ya, berkelompok yuk. Ya, sudah saya bagi 4 kelompok. Masing-masing satu kelompok anggotanya 4. Yang pertama, kelompok pertama ada Mbak Zedra, kemudian Malihatul, Nur Afni, dan Mbak Karina. Untuk kelompok 2 ada Mbak Meja, kemudian Sasi, Lelatul, Sekar. Kemudian ada kelompok 3, Mbak Intan, Mbak Evi, kemudian Mbak Yuni. Kelompok terakhir ada Mbak Septi, Ratna, Nabila, dan Fitria. Jelas ya kelompoknya? Kalau sudah jelas silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah membentuk kelompok, sudah menempatkan diri masing-masing ke kelompoknya. Ya, untuk pengerjaan kelompoknya, kalian mengerjakan yang pertama, kelompok pertama itu mengerjakan membuat pendapatan maksimum pada laba maksimum mingguan kantin mini famous corner. Ya, untuk kelompok 2, kalian menghitung pendapatan minimal. Untuk kelompok 3, kalian menghitung total laba, dan kelompok terakhir itu membuat diagramnya. Kemudian
kalian tetap harus membuat keseluruhan laporan penjualan pada kantin mini Famous Corner. Jadi kalian harus mencari informasi ke kelompok yang lain, kemudian nanti didiskusikan kembali ke kelompok kalian masing-masing. Jelas ya? Jelas. Silahkan kalian melakukan atau mengerjakan LKPD-nya untuk kalian buat diskusi kelompok. Di situ ada barcode, silakan di scan barcode atau link Google Form yang ada pada grup masing-masing. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
hasil kerja kelompok kalian. Ya, berikutnya untuk kelompok 2, selanjutnya bisa langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang cara menghitung laba maksimal dan minimum mingguan kantin mini Famos Corner. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sisi Meliani sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Mecia Lutfiana sebagai penyaji, Lanatul Fadila sebagai notulen, kemudian yang terakhir ada Sekar Arum sebagai operator. Untuk materinya akan disampaikan oleh Mecia sebagai penyaji. Saya akan menjelaskan cara menghitung laba maksimal dan minimum mingguan kantin mini Famos Corner. Cara yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu, terdiri dari nomor, tanggal, modal awal, jumlah barang masuk, harga beli, harga jual, pemasukan, pengeluaran, laba, dan sisa modal. Pemasukan. Untuk mencari nilai pemasukan, ketikkan sama dengan, kemudian jumlah barang masuk atau D5 dikali harga jual atau F5, kemudian dikopi ke bawah untuk menghasilkan nilai keseluruhan jumlah pemasukan. Pengeluaran. Untuk mencari nilai pengeluaran, ketikkan sama dengan, kemudian jumlah barang masuk atau D5 dikali harga beli atau F5, kemudian dikopi ke bawah untuk menghasilkan nilai keseluruhan jumlah pengeluaran. Untuk mencari nilai laba, ketikkan sama dengan buka kurung, modal awal ditambah pemasukan, kurung tutup, dikurangi pengeluaran, kemudian dikopi ke bawah untuk menghasilkan nilai keseluruhan jumlah laba. Untuk mencari sisa modal, ketikkan sama dengan, kemudian modal awal ditambah laba, kemudian dikopi ke bawah untuk menghasilkan nilai keseluruhan jumlah sisa modal. Untuk mencari nilai pendapatan maksimal, ketikkan sama dengan menggunakan fungsi max dalam kurung, jumlah total keseluruhan laba di blok, kemudian enter, tutup kurung. Untuk mencari nilai pendapatan minimum, ketikkan sama dengan buka kurung, ketikkan sama dengan min, buka kurung, jumlah total keseluruhan laba di blok, kemudian enter, tutup kurung. Sekian penjelasan saya mengenai cara menghitung laba maksimal dan minimum mingguan kantin mini Famos Corner. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Ratna, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Apakah pada penghitungan rumus pada Microsoft Excel hanya bisa digunakan pada penjualan saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna Sari dari kelompok 4. Jawabannya tidak. Pada penghitungan yang menggunakan rumus Microsoft Excel bisa digunakan pada penghitungan aritmatika. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih yang sudah mau bertanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tadi kita melakukan ice breaking. Ayo silakan kalian berdiri. Mbak Seti sebagai ketua kelasnya menampingi saya buat melakukan senyum ya.
melalui kuisis ya. Sudah saya share linknya di kelompok kalian masing-masing, di WA group kalian masing-masing. Silahkan buka, silahkan dikerjakan. Waktunya dari sekarang. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ini hasilnya langsung keluar dan nilai tertinggi itu adalah Mbak Septi. Beri tepuk tangan buat Mbak Septi. Kemudian yang nilainya masih rendah, jangan kecil hati. Nanti ada kegiatan remedi buat kalian. Tolong diikuti dengan baik, dikerjakan dengan baik, sehingga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Tetap semangat ya. Ya. Setelah melakukan evaluasi, kita melakukan post test. Silahkan kalian kerjakan soal post testnya, ada di barcode, atau bisa kalian kerjakan di grup kelas masing-masing. Saya sudah share link Google Form-nya. Silahkan dikerjakan, waktunya dari sekarang. Gimana perasaan kalian pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, saya ingin tahu apa sih yang kalian dapatkan untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan salah satu untuk menyampaikan hasil pembelajarannya. Pada pembelajaran hari ini, saya bisa mempelajari tentang cara mengimplementasikan, menerapkan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel, dan bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan jurusan saya akuntansi. Sudah cukup pembelajaran saya pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap. Berdoa mulai.